Shalom semuanya, kembali lagi bersama kami Yon GKF Podadi. Hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yaitu memikul salib. Tapi sebelum itu kita mau baca dulu ayat di Alkitab yang terambil dari Lukas 9 ayat 23. Biar saya bacakan untuk saudara sekalian. Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, di sini ada 3 poin penting, tapi sebelum itu teman-teman pasti pernah mendengar yang namanya memikul salib. Nah, memikul salib itu kedengarannya mungkin sangat berat ya, karena memikul salib itu seperti kita mengambil tanggung jawab di pundak kita. Kita mempercayakan setiap hidup kita kepada Tuhan. Kita mengorientasikan hidup kita kepada Tuhan. Nah, terkadang kita kalau masih di masa remaja, di masa-masa pemuda, kita banyak mengalami fase pemberontakan, di mana kita cenderung mengikuti kata hati kita, mengikuti apa yang dunia inginkan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita mengabaikan perintah Tuhan. Bahkan kita sering bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, apa akibatnya? Akibatnya kita menjauh dari Tuhan, sehingga kita tidak bisa lagi memikul salib di dalam hidup kita. Nah, pada ayat ini kita disadarkan bahwa memikul salib itu berarti kita siap meninggalkan setiap keinginan duniawi kita dan fokus untuk mengikut Yesus dengan setia. Nah, kita siap untuk memikul tanggung jawab di pundak kita. Kita siap untuk melakukan apa aja demi Tuhan. Nah, di sini ada 3 poin penting yang harus kita catat. Bagaimana cara kita sebagai remaja Kristen agar kiranya kita dapat memikul salib. Nah, yang pertama itu kita harus menyangkal diri kita. Nah, menyangkal diri kita itu bukan seperti kita tidak mencerminkan diri kita, atau kita tidak mencerminkan apa jati diri kita. Tetapi setiap jati diri kita itu harus berdasarkan kepada Tuhan. Nah, mungkin teman-teman seringkali masih bertindak sesuai dengan kehendak teman-teman, dengan kehendak teman-teman. Nah, seperti kita pengennya itu kita liburan di hari Minggu, atau mungkin kita lebih memilih mabar setiap malam daripada kita membaca Alkitab, mendekatkan diri kepada Tuhan. Atau mungkin kita sering untuk membalas kejahatan yang dilimpahkan kepada kita, kita balas juga dengan kejahatan. Nah, teman-teman, kita mau tahu bahwa menyangkal diri kita demi Yesus itu artinya bahwa kita siap mengikut Yesus, kita siap mengikuti setiap apapun perintah Yesus. Nah, ketika mungkin teman-teman kita berbuat jahat, atau mungkin ada orang lain berbuat jahat kepada kita bisa mendoakan mereka. Atau mungkin kita dulunya suka menyontek, kita dulunya suka berkata kasar, kita bisa mengubah perilaku itu, kiranya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, menyangkal diri itu bukan semata-mata kita tidak mengakui diri kita sendiri, tetapi kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan mencerminkan karakter Tuhan. Nah, poin yang kedua itu adalah memikul salibnya setiap hari. Nah, ini bagian yang paling berat sebenarnya, memikul salibnya setiap hari. Nah, teman-teman, seringkali kita mencerminkan apa yang baik itu cuma di depan mungkin jemaat, pada saat kita ibadah doang, atau pada saat kita pelayanan, pada saat kita bertemu teman-teman. Nah, kita tidak mencerminkan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, kita mencerminkan yang baik-baik saja. Nah, kalau misalnya kita nih lagi bebas, lagi bersama teman-teman, ngumpul, nongkrong, kita mengeluarkan jati diri kita yang sebenarnya, kita tidak seperti mencerminkan karakter Tuhan. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa memikul salib setiap hari. Nah, setiap hari, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, di lingkungan manapun, kita mencerminkan karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memikul salib di pundak kita, sehingga kita bisa mencerminkan apa itu karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau misalnya orang lain melihat, oh, rupanya dia mempunyai karakter Tuhan dalam hidupnya, dia pasti mempercayai Tuhan dalam hidupnya, sehingga kita dapat menjadi contoh bagi lingkungan sekitar kita. Nah, yang ketiga itu apa? Apa poin penting yang ketiga? Poin penting yang ketiga adalah mengikut Yesus. Nah, mengikut Yesus itu teman-teman pasti pernah punya panutan, entah mungkin ayah, atau mungkin idol, atau mungkin apapun. Teman-teman pasti punya yang namanya panutan. Nah, dalam konteks ini kita membuat bahwa Tuhan itu adalah panutan dalam kehidupan kita. Kita mengikut Yesus, kita siap menanggung apa yang Allah katakan. Kita siap menanggung untuk
mencerminkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, mengikut Yesus itu bukan semata-mata kita hanya beribadah, kita berdoa, tetapi kita juga mencerminkan karakter Yesus dalam kehidupan kita. Kita kiranya dapat mencerminkan apa yang Tuhan inginkan. Oh, rupanya ini yang Tuhan inginkan. Nah, sehingga kita dapat menjadi contoh ya. Nah, seringkali kita pada masa remaja ini kita susah ya untuk memikul salib karena kita masih pengennya itu bebas, pengennya itu nggak pengen dikekang. Nah, kita terkadang lupa bahwa Tuhan tidak mengekang kita. Tuhan mengizinkan kita untuk bebas, tetapi kita harus bertindak sesuai aturan. Nah, kita bebas memilih kehendak kita bebas memilih pendapat kita, tetapi kita harus tetap mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adapun hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, terkadang menurut dunia itu sangat menarik, sangat menyenangkan, tetapi menurut Tuhan itu tidak baik untuk kita. Nah, mungkin kalau kita melakukannya sekarang, kita merasa bahwa, oh, ini rupanya yang terbaik dalam kehidupanku. Seperti mungkin kita cakap kotor, ataupun kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah, di depan teman-teman kita itu, oh, kita orangnya pandai bergaul, kita orangnya, oh, gampang bergaul, easy going. Nah, tetapi apa impact-nya dalam kehidupan kita, apa impact-nya kehidupan kita, dan apa impact-nya terhadap hubungan kita kepada Tuhan. Nah, hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang. Nah, seringkali itu juga merusak bait Allah, kita merusak diri kita sendiri dengan mengucapkan kata-kata kasar. Nah, jadi teman-teman, kita juga sudah mau memasuki masa Paskah. Nah, di masa Paskah ini kita juga diingatkan untuk kita dapat mengubah setiap kebiasaan buruk kita. Coba teman-teman renungkan apa kebiasaan buruk yang teman-teman sering lakukan. Kalau misalnya mungkin sering toksik, sering marah-marah gak jelas, sering emosian, menyontek, ataupun suka menjahili teman-teman, apapun itu kebiasaan buruk teman-teman. Nah, teman-teman mungkin bisa ingatkan dalam diri teman-teman bahwa kita memasuki masa Prapaskah, kita harus mengubah diri kita menjadi versi yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Nah, mungkin agak susah ya untuk mengubah diri kita secara instan, tetapi kita bisa mulai secara bertahap. Mungkin kita bisa lebih mengurangi, kita bisa lebih coba terbuka lagi dengan Tuhan, kita meluangkan waktu untuk Tuhan, untuk berdoa, untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nggak lama kok untuk berdoa, untuk saat teduh. Cuma sekitar 15 menit kita bisa saat teduh. Pada saat malam kita meluangkan waktu kita untuk membaca Alkitab saat teduh, sehingga kita bisa mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Nah, mungkin sedikit lagi kita sebagai remaja kita juga diingatkan bahwa mungkin tidak mudah ya untuk memikul salib. Mungkin teman-teman mempunyai kesulitan sendiri dalam diri teman-teman. Mungkin teman-teman takut tidak diterima oleh lingkungan, tidak diterima oleh teman-teman, atau mungkin takut tidak punya teman. Nah, teman-teman tetap bisa bergaul kok, tetapi kita harus membatasi hal-hal yang jahat seperti itu. Kita membatasi pergaulan bebas dalam diri kita. Nah, sehingga kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, sehingga kita sebagai remaja kita dapat memikul salib, kita dapat bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Sehingga kita tidak merasa bahwa hidup ini cuman gitu-gitu aja, cuman ya udah berlalu aja. Tapi kita harus punya tanggung jawab dalam diri kita, sehingga kita dapat memikul salib pada diri kita. Nah, sekian sharing singkat kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.